Perjalanan bukan tentang seberapa jauh, tinggi dataran, luas permukaan, dan tentang keindahan. Namun di sini kita bisa membedakan di mana arti sebuah pertemanan. Hari yang saya tunggu telah tiba. Sekian menunggu dan gelisah. Pada akhirnya, saya bisa memulai perjalanan ini yang saya sebut kelana negeri. Dari rumah saya mulai merapihkan barang bawaan. Tentunya perlengkapan untuk berpergian ke gunung. Sebesar ini ukuran keril, sudah bisa membawa rumah singgah dengan kapasitas 4 orang. Perabotan dapur seperti kompor, gas, dan nesting. Wah, ternyata serbaguna juga. Setelah rapi, saya memulai pemberangkatan menuju stasiun terdekat, yaitu stasiun Rangkas Bitung. Diantar oleh kerabat saya dari rumah, yaitu Ade Mukhtar. Juang adalah teman main sejak kecil. Kami melesat sangat cepat, lalu tiba di stasiun setelah 15 menit perjalanan. Pesan tiket menuju Jakarta ke stasiun Pasar Senen. Menunggu kereta lalu berangkat. Bismillah, semoga lancar. Amin. Dari Banten saya berangkat sendirian. Jam 3 sore saya memulai pemberangkatan. Rangkas Bitung menuju Tanah Abang untuk transit menuju stasiun Duri, lalu ke Pasar Senen. Stasiun sangat ramai sekali, sebab ini jamnya orang-orang pulang kerja. Berdesakan dan hampir saling dorong-mendorong untuk mengejar kereta tujuannya. Sedangkan saya sangat santai sekali. Karena jika ikut berdesakan, itu sangat berbahaya untuk diri sendiri. Keberadaan saya sekarang di stasiun Tanah Abang, sejenak untuk menunggu kereta datang. Sedangkan waktu sudah mulai mendekati ba'da maghrib. Setelah panjangnya perjalanan di kereta, akhirnya saya tiba juga di stasiun Pasar Senen yang berada di Jakarta. Dan saya tiba di stasiun Pasar Senen jam 7 malam. Sejenak istirahat, ngopi sembari menunggu kedatangan kerabat saya. Setelah kerabat saya tiba, saya langsung bergegas menemui mereka. Dan ini adalah mereka. Beliau adalah Nizam dan Hari. Jaket biru adalah Nizam, jaket orange adalah Hari. Kamis, hehehe. Oh iya, hari ini kan hari Kamis, malam Jumat. Perut yang lumayan lapar kami isi dengan 1 piring nasi beserta lauknya. Ini ya. Tiket kereta yang sudah kami pesan 1 bulan yang lalu, dengan waktu pemberangkatan hari Kamis tanggal 10 Agustus pukul 10 malam. Menunggu waktu tiba, akhirnya kereta pesanan kami mulai berjalan. Tidak banyak yang kami perbincangkan karena badan sudah sangat lemas, perut sudah kenyang. Kami memanfaatkan waktu. Malam ini kami tidur di kereta dari stasiun Pasar Senen menuju stasiun Lempuyangan, tepatnya di Jogja. Tidur tidak sepuas di kasur empuk yang hangat. Hampir 2 jam sekali saya terbangun ketika keberhentian kereta di stasiun besar antar kota. Pagi hari sudah tiba. Sawah yang luas dan lembutnya embun pagi membuat kita semangat kembali. Matahari tidak pernah ingkar. Ia pasti menyapa kita di pagi hari, terkecuali jika bangun tidur kita kesiangan. Semua penumpang sudah siap untuk turun, karena sebentar lagi kita akan tiba di stasiun Lempuyangan, stasiun akhir yang berada di Yogyakarta. Kami bertiga bergegas cepat keluar dari stasiun, karena jemputan sudah berada di gerbang. Seperti mimpi, tiba-tiba kami sudah berada di Yogyakarta, walaupun harus tidur di kereta. Semaksimal mungkin istirahat, tetapi tetap saja kurang.
Ini penunggu jemputan ke base camp dari stasiun terakhir. Titik posisi mobil jemputan sudah tepat, tapi entah kenapa mobil jemputan malah muter-muter. Jadi kami harus menunggunya datang kembali dari stasiun Lempuyangan menuju Terminal Jogja. Lalu kami menumpangi mobil bis umum menuju ke Magelang. Lumayan ribet kalau kita ngeteng, tapi ini sangat seru. Jika ingin lebih cepat, seharusnya kita membawa kendaraan pribadi. Setelah datang di terminal, kita langsung melesat menuju Magelang yang membutuhkan waktu kurang lebih 40 menitan. Lumayan jauh. Rasanya masih ingin tidur karena semalam kami kurang tidur. Semoga saja di base camp bisa istirahat dulu baru mendaki. Ekspektasi kami sampai di base camp jam 8 pagi. Ternyata sekarang saja sudah jam setengah 9 pagi. Bisa jadi sampai di base camp jam 12 siang. Semoga saja lebih cepat. Kami sudah siap untuk turun karena sebentar lagi kami sampai. Sudah senang rasanya. Ternyata kami harus menaiki angkutan umum lagi dari pertigaan Belabak menuju base camp. Jalan sedikit, belanja bahan-bahan, lalu gas kembali menuju base camp menaiki mobil angkutan umum, yaitu mobil angkot. Dari jalan raya berpindah ke jalan pedesaan yang lumayan panas, namun sejuk. Mobil angkot ini bersedia mengantarkan kita ke base camp Gunung Merbabu via Suwanting dengan budget 150.000 untuk bertiga. Di sini kita sudah mulai menikmati keindahan alam semesta, sebab Gunung Merapi sangat merayu kami untuk mencoba mendakinya. Di sana Gunung Merapi sangat terlihat gagah, namun sayangnya butuh persyaratan yang kuat untuk bisa mendakinya. Tetapi kita tetap kuat dengan tujuan kita sekarang, yaitu Gunung Merbabu yang didambakan para pendaki Indonesia. Si bapak angkot yang baik membawa kita dengan hati-hati. Kami menyarankan kepada beliau untuk lebih cepat. Beliau menjawab siap. Pijakan gas semakin dalam. Mobil pun melesat sangat cepat. Walaupun jalan yang ekstrim, lubang, tanjakan, dan belokan yang menukik tajam baginya sudah biasa dan bisa dibilang makanan sehari-hari. Setelah sampai di base camp pukul 10 pagi, kami pun langsung bergerak melakukan registrasi, lalu cek barang. Setelah itu kami sarapan, mandi secara bergantian, lalu kami melaksanakan kewajiban terlebih dahulu, yaitu sholat Jumat. Setelah semuanya selesai, kami belanja logistik yang kurang, yaitu sayuran, tempe dan telur. Sebagian logistik kami sudah siap. Kami pun mulai merapikan barang bawaan, menemui loket 1 dan loket 2 untuk meminta izin pendakian. Dan ternyata kami harus menunggu jam 1 baru bisa melakukan pendakian. Gunung Merbabu benar-benar ketat dan rapih. Sebelum berangkat, kami semua diberi arahan, kelebihan dan kekurangan dari Gunung Merbabu. Jadi sebelum memulai pendakian, kita semua briefing mengenai jalur, sumber air, dan larangan-larangan di Gunung Merbabu. Terima kasih atas informasinya. Pendakian ini dimulai, tetapi kita semua menumpangi ojek terlebih dahulu. Simaksi di sini sangat murah, hanya Rp25.000, sedangkan ojeknya hanya Rp10.000 dari base camp menuju ke pintu rimba. Wah, mantap. Terima kasih. Siap, Mas. Ojek Suwanting sangat gokil. Bagi saya ini sangat mengerikan, tetapi bagi mereka ini kebiasaan yang ringan. Gokil juga ojeknya ya. Sebelum memulai, kami bertiga berdoa terlebih dahulu, lalu melangkah perlahan sembari pemanasan. Dari pintu rimba kami mendaki menuju ke pos 1 yang bernama Lembah Lempong. Perlahan berjalan, hitung-hitung sembari melenturkan urat kaki. Di pendakian ini kami bertiga adalah tim dokumentasi, tetapi tim dokumentasi masing-masing dan pribadi.
Saya bagian videografi, Bang Hari video bagian potret, Bang Nizam pun sama. Dan foto kami lakukan secara bergantian. Syukurnya kami bertiga adalah orang pengambil gambar yang memiliki hasil dengan gambar yang selalu estetik, katanya. Dan tidak lama kemudian kami sampai di pos 1, Lembah Lempong dengan ketinggian 1560 mdpl. Kami memulai pendakian jam setengah 2 siang. Sampai di pos 1 membutuhkan waktu kurang lebih 30 menitan. Bagi yang sudah pengalaman, katanya pendakian Merbabu Piasuwanting dari pintu rimba menuju ke pos 3 memerlukan waktu 6-7 jam lamanya perjalanan. Semoga lebih cepat agar pendakian kami tidak bertemu dengan gelap. Kaki masih sangat sanggup, ambisi yang kuat dan semangat mengembara hebat. Kami pun melanjutkan perjalanan. Pendakian tidak sepenuhnya berjalan. Jikalau capek, kami pun istirahat, menenangkan jantung, meredakan keringat, mengatur napas dan mengumpulkan tenaga lagi. Setelah itu kami melesat lagi. Gunung Merbabu memang dambaan para pendaki. Namun sayangnya jika pendakian dimulai pada siang hari, jalurnya akan panas sekali, serasa dibakar. Jalur pendakian hampir semuanya panas, namun terkadang kami menemukan tempat yang sejuk untuk beristirahat. Nggak ada lawan. Panas. Ini kita udah nemuin tempat yang adem. Jadi kita istirahat di tempat yang adem. Hampir sepanjang perjalanan memang Merbabu itu panas. Pendakian ini termasuk pendakian yang sangat lambat, tetapi kami mengusahakan agar lebih cepat. Istirahat tidak selama biasanya, berhenti, minum lalu jalan kembali. Hari ini kami berharap matahari tertutup awan agar pendakian menjadi sejuk. Namun harapan kami salah. Jalur semakin panas oleh sorotan matahari. Sangat nikmat sekali. Dari pos 1 menuju pos 2 kami perlu melewati 3 lembah, yaitu Lembah Cemoro, Lembah Ngerijan, dan Lembah Mito, lalu pos 2. Dan kami berada di Lembah Cemoro, istirahat lumayan lama, ambil dokumentasi, lalu mendaki lagi. Di sana ada Gunung Merapi yang sangat gagah, dan ia tidak pernah ingkar kepada Merbabu. Dan ini adalah kali pertamanya kami ke Merbabu Piasuwanting. Stamina kami sangat terkuras sebab jalur pendakian yang begitu panas, ditemani debu dari jalur pendakian. Namun kami rasa kami pasti sanggup, walaupun pendakian ini secara perlahan. Saya memberikan saran kepada mereka agar pendakian ini santai saja, tidak usah terlalu terburu-buru. Mereka pun setuju dengan pendapat saya. Dan pada akhirnya mendaki 2 menit, istirahatnya 15 menit. Hehehe. Di pendakian ini saya tidak bisa menjadi egois. Saya pun harus memahami keadaan mereka yang tidak terbiasa mendaki. Di sini saya menjadi pengalah, mengikuti apa yang mereka mau. Mereka berhenti, saya pun ikut berhenti. Jika saya pergi duluan, khawatir mereka tersinggung. Karena itu saya mengalah. Dan kami bertiga baru saling mengenal satu sama lain. Saya pun belum mengetahui dan memahami sifat dan sikap mereka. Semoga kita semua bisa saling memahami dan bekerja sama. Jam 4 sore kami baru sampai di lembah terakhir, yaitu Lembah Mito. Pendakian ini hampir membuat kami menyerah. Sampai saya berpikir untuk berhenti mendaki. Mungkin ini pendakian terakhir. Bisa jadi setelah ini saya pensiun. Sangat melelahkan dan menyedihkan. Lagi-lagi nanjak, tidak ada bonus sedikit pun. Panas matahari sudah mulai mereda, sebab waktu sudah berada di jam 5 sore. Namun sayangnya stamina kami sudah habis. Rasanya cukup pos 2 saja, lalu mendirikan tenda. Tetapi hati dan pikiran mendorong untuk rehat di pos 3 malam ini, karena di sana sangat dekat dengan sumber air. Dan entah di mana pos 2, sampai saat ini belum sampai juga. Bukan hanya saya yang merasa kesal, tetapi mereka pun merasakannya. Syukurnya sekian lama perjalanan, kami pun sampai juga di pos 2 dengan ketinggian
2186 mdpl. Bang, kita udah ngelewatin pos 2 dan berasa sanggup nggak sanggup nih ke pos 3 nih. Tapi tetap kita harus semangat karena pos 3 paling enak buat camp dan lebih dekat buat summit. Gimana Bang Nizam? Mantap. Tapi segini cuaca lumayan mantap. Kita udah berada di ketinggian berapa sih tadi? 2200-an ya. Kita udah ada di atas awan dan awan udah ada di bawah kita. Keren. Vegetasi udah mulai kebuka nih teman-teman. Matahari terik menyinari alam semesta dan menyinari kita semua. Tentunya Abang Nijam dan Abang Heri. Kita sampai di Lembah Manding di ketinggian 2215. Wow, di sana ada Gunung Sumbing. Sebelahnya Sindoro. Dan ini ada Gunung Merapi.